Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Dan pembahasan di YouTube channel saya kali ini adalah kenapa sih dosen sering mengubah atau menolak topik atau metode skripsi kita, padahal kita udah buatnya berlembar-lembar, begadang, dan seterusnya. Simak alasannya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal, saya akan coba membahas tentang kenapa sih dosen saya selalu mengubah atau nolak topik atau metode skripsi saya. Padahal Pak, sebenarnya saya udah buatnya sangat mati-matian, begadang, dan alasan-alasan yang berat lainnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robilendra. Oke, kita langsung bahas aja teman-teman. Ada beberapa poin atau ada beberapa alasan kenapa dosen pembimbing kamu sering menolak topik atau metode dari skripsi kamu. Yang pertama, alasannya tentunya topik dan metode yang kamu tawarkan itu terlalu mainstream, terlalu biasa banget gitu ya. Jadi memang sudah banyak dikerjakan orang lain dan hasilnya sudah kita bisa lihat dari beberapa tahun yang kebelakang. Nah, itu yang akan diubah atau ditolak gitu oleh dosen pembimbing kamu. Jadi alasannya metode atau topik kamu terlalu biasa dan sudah banyak digunakan oleh orang lain. Yang kedua adalah topik yang kamu tawarkan bagus, tetapi masalahnya tidak sesuai dengan jurusan kuliah kamu gitu ya. Jadi kamu ngangkat tentang pengaruh pandemi atau COVID-19 yang lagi ngetren sekarang ini terhadap kinerja mahasiswa misalnya. Sedangkan kamu adalah jurusan IT, jurusan informatika ataupun sistem informasi. Judulnya bagus, topiknya bagus, tetapi tidak sesuai dengan jurusan kamu, si dosen pembimbing akan menolak kamu juga. Yang ketiga adalah dasar teori yang kurang mendukung, atau kurang jelas, atau kurang banyak. Itu bisa saja masuk ke poin yang ketiga ini. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di video-video tentang skripsi di YouTube channel ini, bahwa ketika kalian ingin mengajukan sebuah topik skripsi kepada dosen pembimbing, kalian harus menyiapkan banyak senjata. Senjata yang utama adalah referensi jurnal, agar menguatkan teori-teori kamu ketika ingin menjelaskan sama si dosen pembimbing tersebut tentang teori-teorinya, tentang topik-topiknya. Nah, kalian siapkan, kalian download, kalian baca, kalian resum, sehingga nanti pembahasannya bisa jelas oleh dosen pembimbing. Dan biasanya kalau banyak teori yang tidak mendukung topiknya, itu bakalan diubah ataupun ditolak sama dosen pembimbingnya. Kemudian yang selanjutnya, alasan lain kenapa dosen pembimbing saya ini menolak topik skripsi saya adalah ruang lingkupnya terlalu sempit atau ruang lingkupnya terlalu besar gitu. Itu yang jadi problem, sempit sama besar. Nah, kalian harus bisa menyesuaikan standar dari ketika kita ingin mengerjakan skripsi, ruang lingkupnya sebesar apa sih? Nah, itu kalian juga bisa diskusikan sama dosen pembimbing, bisa tanya-tanya sama kakak tingkat, atau kalian bisa baca-baca skripsi di perpustakaan atau di perpustakaan online di kampus kamu. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian kamu itu tidak bisa diimplementasi di objek penelitian. Jadi sebenarnya dosen pembimbing itu udah punya pengalaman, punya feeling gitu ya tentang apakah bisa topik penelitian kamu ini diimplementasi di objek penelitian. Kalau misalnya gambarannya nggak bisa, si dosen pembimbing kamu akan memberikan alternatif lain apa yang harus kalian kerjakan, atau topik apa yang harus kalian angkat. Dan yang terakhir teman-teman, biasanya kalau dosen pembimbing itu ketemu sama mahasiswa yang ingin mengajukan topik dan metode skripsinya, dia biasanya ngajak berargumen si mahasiswa tersebut. Apakah mahasiswa ini paham apa yang mereka kerjakan? Biasanya, kalau misalnya poin keenamnya, kamu ragu saat menjelaskan ke dosen pembimbing soal topikmu. Jadi, ketika kalian datang dengan satu topik, kalian harus menguasai topik itu minimal dari A sampai dengan J lah.
Nggak usah sampai Z dulu, A sampai J. Kalian bisa berargumen sama dosen pembimbingnya. Kalau argumen kalian baik, dosen pembimbing pasti menerima tentang topik-topik yang mau kamu angkat. Tetapi kalau kamu kelihatan masih ragu, masih bingung, tentunya dosen pembimbing menganggap kamu nggak menguasai. Kalau nggak menguasai, tentunya buat apa dikerjakan gitu ya. Cari topik yang memang kamu kuasain. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Ada 6 poin alasan kenapa sih dosen mengubah atau menolak skripsi dan metode saya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Buat teman-teman yang sedang skripsi, tetap semangat dalam kondisi apapun. Pastikan kalian sudah membuat jadwal bahwa saya akan lulus tepat waktu. Dan wisuda lalu bekerja. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah subscribe YouTube channel ini. Dan teman-teman jangan lupa share YouTube channel ini ke teman-temannya yang sedang skripsi. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.